Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi analisis kalimat luas dan kalimat majemuk. Berikut pemaparannya. Kami mohon teman-teman untuk menyimak materi presentasi yang akan kami sampaikan. Berikutnya, kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk dapat dibedakan berdasarkan jumlah klausanya. Kalimat tunggal memiliki satu klausa atau satu konstruksi, subjek, dan predikat, sedangkan kalimat majemuk merupakan kalimat dengan dua klausa atau lebih. Berikut ini adalah contoh perbedaan kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Contoh kalimat pertama. Ayah telah mengenakan setelan jas dan sepatu dari jam 6.30. Kalimat kedua, setelah makan pagi, ayah berangkat kerja. Penjelasannya, dari segi kata-kata, kalimat satu memiliki lebih banyak kata dan kalimat tersebut lebih panjang daripada kalimat kedua. Namun, dari segi jumlah klausa, kalimat 2 memiliki 2 klausa, sedangkan kalimat pertama memiliki satu konstruksi klausa. Dapat disimpulkan dari perbedaan di atas, kalimat pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat kedua adalah kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat dasar dapat diperluas dengan dua cara. Pertama, penambahan keterangan atau menjadikannya kalimat luas. Dan keterangan ada dua macam, yaitu keterangan atributif atau kata, atau frasa yang memberikan keterangan pada kata lain pada satu fungsi sintaksis, dan keterangan kalimat, atau konstituen yang menduduki satu fungsi keterangan. Perluasan kalimat dasar yang kedua adalah penambahan klausa yang menjadikannya kalimat majemuk. Penambahan klausa menyebabkan terjadinya proses penggabungan dua klausa atau lebih yang menghasilkan kalimat majemuk. Berikutnya adalah perluasan kalimat dasar dengan fungsi keterangan. Kalimat dasar terdiri dari konstituen inti yang dapat ditambah dengan konstituen non-inti menjadi kalimat luas. Keterangan termasuk dalam konstituen non-inti, dan penambahan keterangan tidak mempengaruhi struktur klausa atau kalimat tunggalnya. Berikut adalah jenis-jenis keterangan yang dapat digunakan untuk perluasan kalimat dasar. Konstituen non-inti pertama yang dapat digunakan untuk memperluas kalimat dasar adalah keterangan waktu. Keterangan waktu adalah konstituen non-inti yang menerangkan kapan atau bila mana terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Keterangan diisi oleh kategori nomina atau frasa nominal waktu atau frasa preposisional. Keterangan waktu menjawab pertanyaan kapan atau bila mana tindakan itu atau peristiwa itu terjadi. Contoh
penempatan keterangan waktu. Berikut adalah kalimat dasar. Para pelamar mengikuti wawancara. Kalimat dasar tadi diperluas dengan keterangan waktu, nomina, kemarin, menjadi kemarin para pelamar mengikuti wawancara. Contoh lainnya, keterangan waktu diisi kategori frasa nominal waktu dan frasa preposisional. Dia harus membayar tagihan rekening listrik besok siang. Besok siang merupakan frasa nominal. Dan mahasiswa masih belajar pada tengah malam. Tengah malam merupakan frasa preposisional. Keterangan selanjutnya adalah keterangan tempat. Keterangan tempat adalah konstituen non-inti yang menerangkan tempat di mana, dari mana, dan kemana tindakan dilakukan. Keterangan tempat dapat ditandai preposisi di dan pada, serta frasa preposisional di, dari, dan ke. Keterangan tempat bisa menyatakan asal, lokasi, dan arah. Contohnya, dari kalimat dasar, Ana menulis artikel dan para pedagang memulai aktivitasnya. Kalimat dasar tersebut diperluas dengan keterangan waktu menjadi Ana menulis artikel di surat kabar. Pedagang memulai aktivitasnya di pagi buta. Selanjutnya, keterangan waktu dapat diisi dengan kategori frasa preposisional di, dari, ke, dan dapat ditambah preposisi dalam dan luar. Sebagai contoh yaitu di dalam bilik kamar, di luar rumah, keluar ruangan rapat. Keterangan tempat juga dapat ditafsirkan sebagai keterangan waktu, misalnya pada kalimat pejalan kaki itu terus berjalan di dalam kegelapan malam, dan kalimat para pemulung melakukan kegiatannya di pagi hari buta. Keterangan selanjutnya adalah keterangan alat, keterangan penyerta, dan keterangan cara. Pertama, keterangan alat. Keterangan alat adalah konstituen non-inti yang menerangkan dengan apa tindakan itu dilakukan. Keterangan alat ditandai dengan preposisi dengan. Contohnya dengan tangannya, dengan pena. Contoh kalimatnya, Andi memotong buah dengan pisau. Dia dapat menulis dengan kakinya. Keterangan penyerta. Keterangan penyerta merupakan konstituen non-inti yang menerangkan dengan siapa tindakan itu dilakukan. Keterangan penyerta ditandai preposisi dengan dan memiliki kemungkinan disubstitusikan bersama atau beserta. Contohnya, dengan ibunya, dengan warga setempat, dan dengan teman sekelas. Contoh kalimatnya. Contoh kalimat dasar, perangkat desa membicarakan penataan lingkungan. Pak Kades datang ke pesta pernikahan. Kalimat dasar tadi diperluas menjadi perangkat desa membicarakan penataan lingkungan bersama warga. Pak Kades datang ke pesta pernikahan dengan istrinya. Selanjutnya adalah keterangan cara. Keterangan cara merupakan konstituen non-inti yang menerangkan bagaimana tindakan itu dilakukan. Keterangan cara ditandai preposisi dengan dan diikuti oleh adjektiva. Contohnya, dengan tersenyum, dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Berikut adalah kalimat dasar. Ibu menidurkan adik. Kita harus menerima ketentuan Tuhan. Kalimat dasar tadi diperluas menjadi ibu menidurkan adik dengan hati-hati. Kita harus menerima ketentuan Tuhan dengan ikhlas. Selanjutnya poin D, keterangan tujuan. Keterangan tujuan merupakan konstituen non-inti yang menerangkan untuk siapa atau apa tindakan itu dibuat, ditandai dengan adanya preposisi untuk, bagi, buat, dan demi. Misalnya untuk anaknya, dan bagi mahasiswa berprestasi sebagai pengerluas berturut-turut dari kalimat-kalimat berikut ini. 1. Keluarga ini membeli rumah. 2. Universitas menyediakan beasiswa.
menjadi 1. Keluarga ini membeli rumah untuk anaknya. 2. Universitas menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Adapun contoh lain yang menggunakan preposisi buat dan demi. Contohnya, 1. Pak Kades membeli perhiasan. 2. Pemerintah menggalakkan penanaman mangrove. Menjadi 1. Pak Kades membeli perhiasan buat istri tercinta. 2. Pemerintah menggalakkan penanaman mangrove demi kelestarian lingkungan. Selanjutnya poin E, keterangan sebab. Keterangan sebab adalah konstituen non-inti yang menerangkan mengapa tindakan itu dilakukan. Ditandai dengan adanya preposisi karena dan sebab. Misalnya, karena didikan orang tuanya dan sebab kenaikan harga sembako sebagai pemerluas berturut-turut dari kalimat-kalimat berikut ini. 1. Anak itu rajin dan tekun. 2. Kesejahteraan rakyat menurun. Menjadi 1. Anak itu rajin dan tekun karena didikan orang tuanya. 2. Kesejahteraan rakyat menurun sebab kenaikan harga sembako. Keterangan sebab juga dapat ditandai dengan preposisi berkat dan lantaran. Misalnya, korban bencana itu selamat berkat pertolongannya. 2. Dia memilih pensiun dari timnas lantaran usia. Catatan, karena didikan orang tuanya, sebab kenaikan harga sembako, berkat pertolongannya, dan lantaran usia merupakan frasa preposisional. Preposisi karena atau sebab dimungkinkan untuk diganti kata akibat. Misalnya, dalam contoh berikut, kesejahteraan rakyat menurun akibat kenaikan harga sembako. Keterangan pembandingan. Keterangan pembandingan adalah konstituen non-inti yang menerangkan bagikan siapa atau apa tindakan itu dilakukan, atau keadaan atau sifat itu terjadi. Keterangan pembandingan ditandai dengan preposisi seperti bagaikan, laksana, misalnya seperti kakaknya, seperti kesetanan, bagaikan Pragawati, laksana sutra sebagai pemerluas berturut-turut dalam kalimat dasar pada contoh berikut ini. 1. Tia akan berangkat malam hari. 2. Orang itu marah besar. 3. Pakaiannya bagus dan rapi. 4. Kulitnya halus. Kalimat-kalimat barusan ditandai dengan keterangan pembandingan menjadi 1. Tia akan berangkat malam hari seperti kakaknya. 2. Orang itu marah besar seperti kesetanan. 3. Pakaiannya bagus dan rapi bagaikan Pragawati. 4. Kulitnya halus bagaikan laksana sutra. Sampai dengan contoh keempat di atas, satu kalimat dasar diperluas dengan satu keterangan. Dalam pemakaian, dalam satu kalimat bisa terdapat lebih dari satu keterangan. Misalnya, contoh 1. Bulan lalu, Bupati pergi ke Bali bersama para stafnya. Bulan lalu berperan sebagai keterangan waktu, ke Bali berperan sebagai keterangan tempat, dan bersama para stafnya berperan sebagai keterangan penyerta. Contoh 2, demi anak dan istrinya, dia bekerja membanting tulang siang dan malam. Demi anak dan istrinya berperan sebagai keterangan tujuan, bekerja membanting tulang merupakan keterangan cara, dan siang dan malam merupakan keterangan waktu. Contoh 3, dalam persidangan itu, delegasi Israel terang-terangan menolak ajakan damai. Dalam persidangan itu berperan sebagai keterangan tempat, dan terang-terangan menolak ajakan damai merupakan keterangan cara. Perluasan atribut. Pada kalimat dasar dapat diubah menjadi kalimat luas dengan menambahkan keterangan atributif. Namun, pada perluasan tersebut tidak menambahkan predikat atau klausa, sehingga kalimat yang bersangkutan tetap menjadi kalimat tunggal. Perluasan atribut sendiri terbagi pada 4 fungsi, yaitu
1. Perluasan subjek. Subjek kalimat. Bang Thoyib akan pindah ke Yogyakarta. Yaitu pada kata Bang Thoyib dapat diperluas dengan keterangan atributif. Bang Thoyib ditambah guru SMA Teladan akan menjadi Bang Thoyib guru SMA Teladan. Bang Thoyib guru SMA Teladan ditambah Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjadi Bang Thoyib guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Teladan. Sehingga menjadi kalimat Bang Thoyib guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Teladan akan pindah ke Yogyakarta. 2. Perluasan objek. Objek kalimat. Mahasiswa itu membaca buku, yaitu buku diperluas dengan keterangan atributif. Buku ditambah pengantar linguistik umum akan menjadi buku pengantar linguistik umum. Buku pengantar linguistik umum ditambah karangan Profesor Dr. Y. W. M. Verhaar akan menjadi buku pengantar linguistik umum karangan Profesor Dr. Y. W. M. Verhaar. Buku pengantar linguistik umum karangan Profesor Dr. Y. W. M. Verhaar ditambah terbitan Gajah Mada University Press akan menjadi buku pengantar linguistik umum karangan Profesor Dr. Y. W. M. Verhaar terbitan Gajah Mada University Press. Sehingga menjadi kalimat mahasiswa itu membaca buku pengantar linguistik umum karangan Profesor Dr. Y. W. M. Verhaar terbitan Gajah Mada University Press. 3. Perluasan pelengkap. Pelengkap kalimat. Cincin membelikan adiknya sepatu, yaitu sepatu diperluas dengan keterangan atributif. Sepatu ditambah olahraga akan menjadi sepatu olahraga. Sepatu olahraga ditambah baru akan menjadi sepatu olahraga baru. Sepatu olahraga baru ditambah merek Surya akan menjadi sepatu olahraga baru merek Surya. Sehingga menjadi kalimat cincin membelikan adiknya sepatu olahraga baru merek Surya. 4. Perluasan keterangan. Keterangan kalimat. Kami makan bersama di warteg. Yaitu di warteg diperluas dengan keterangan atributif. Di warteg ditambah di Jalan Hayam Wuruk akan menjadi di warteg kurung buka di kurung tutup Jalan Hayam Wuruk. Di warteg kurung buka di kurung tutup Jalan Hayam Wuruk ditambah di depan gedung FIB lama akan menjadi di warteg kurung buka di kurung tutup Jalan Hayam Wuruk kurung buka di kurung tutup depan gedung FIB lama. Sehingga menjadi kalimat kami makan bersama di warteg kurung buka di kurung tutup Jalan Hayam Wuruk kurung buka di kurung tutup depan gedung FIB lama. Pada dasarnya, perluasan itu berarti menambah informasi pada kalimat dasar, sehingga informasi pada kalimat luasnya menjadi lebih spesifik daripada kalimat dasarnya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibentuk minimal dari 2 kalimat tunggal. Namun setelah menjadi bagian dari suatu kalimat majemuk, kalimat-kalimat itu berstatus sebagai klausa. Hubungan 2 klausa dalam kalimat majemuk bisa dalam pola koordinatif dan pola subordinatif. Dalam pola koordinatif, kedudukan klausa satu dan klausa lainnya sama atau setara. Oleh karena itu, kalimat majemuk koordinatif dalam tata bahasa tradisional disebut kalimat majemuk setara. Sedangkan dalam pola subordinatif, kedudukan klausa satu dan klausa yang lainnya tidak setara. Klausa satu sebagai subordinat dan klausa yang lainnya sebagai subordinatif, sehingga disebut kalimat majemuk bertingkat. Penggabungan 2 kalimat bisa dilakukan dengan menjajarkan secara langsung kedua kalimat tersebut. Misalnya kalimat Bapak membaca koran dan Ibu memasak di dapur langsung digabungkan menjadi Bapak membaca koran, Ibu memasak di dapur. Selain penjajaran secara langsung, penggabungan 2 kalimat bisa juga disertai proses sintaksis, yaitu penggantian atau substitusi, pelepasan atau elipsasi atau delisi, penambahan konjungtor, dan perubahan struktur.
Dalam praktik penggabungan dua kalimat, proses sintaksis yang umum adalah penambahan konjungtor, namun bisa sekaligus disertai penggantian atau pelepasan atau perubahan struktur. Penggabungan kalimat dengan penggantian. Dalam bahasa Indonesia, nama diri, nama jabatan bisa digantikan oleh pronomina. Proses penggantian dan penggabungan dua kalimat menjadi kalimat majemuk merupakan salah satu upaya untuk menghindari pengulangan yang sama. Sebagai contoh, 1A, Bapak Gubernur sudah hadir bersama Ibu. 1B, Bapak Gubernur akan memberikan pengarahan kepada para bupati dan wali kota. Dalam kalimat 1A dan 1B, subjeknya sama, yaitu Bapak Gubernur. Oleh karena itu, dalam proses penggabungan kedua kalimat di atas disertai penggantian Bapak Gubernur 1B dengan kata beliau, sehingga menjadi Bapak Gubernur sudah hadir bersama Ibu. Beliau akan memberikan pengarahan kepada para bupati dan wali kota. Penggabungan kalimat dengan pelesapan. Pelesapan terjadi apabila suatu konstituen pada kalimat kedua sama dengan salah satu konstituen pada kalimat pertama. Maka, konstituen pada kalimat kedua itu dilesapkan. Contoh pada kalimat 1A, ujung akar itu sangat lunak. Kalimat 1B, ujung akar itu mudah rusak. Sehingga menghasilkan kalimat 1C menjadi ujung akar itu sangat lunak dan mudah rusak. Pada kalimat 1A dan 1B, konstituen ujung akar itu atau pengisi subjek pada kedua kalimat itu sama. Pada kalimat 1B, ujung akar itu dilesapkan, lalu konstituen sisanya mudah rusak digabungkan dengan kalimat 1A disertai konjungtor dan, sehingga dihasilkan kalimat 1C. Selain menggunakan konjungtor dan, penggabungan kalimat 1A dan 1B bisa juga menggunakan konjungtor sehingga. Misal, kalimat 1D ujung akar itu sangat lunak sehingga mudah rusak. Dalam pendeskripsian struktur fungsinya, konstituen yang dilesapkan dapat dilambangkan dengan zero yang disilang, sehingga kalimat 1C dan 1D dapat dideskripsikan fungsi sintaksisnya adalah sebagai berikut. Ujung akar itu menjadi subjek, sangat lunak predikat, dan sehingga menjadi konjungtor, mudah rusak sebagai predikat. Penggabungan kalimat dengan perubahan struktur. Perubahan struktur adalah perubahan kalimat aktif menjadi pasif. Contoh kalimat 2A, Pak Muza menulis artikel. Kalimat 2B, Pak Muza mengirimkan artikel itu ke SM. Sebelum digabungkan, kalimat 2B diubah menjadi pasif, menjadi kalimat 2C, artikel itu dikirimkan oleh Pak Muza ke SM. Kemudian, oleh Pak Muza pada kalimat 2C disubstitusi dengannya, menjadi artikel itu dikirimkannya ke SM. Kemudian, pada kalimat 2A digabungkan dengan kalimat 2D menggunakan konjungtor lalu sehingga dihasilkan kalimat berikut. Pak Muza menulis artikel, lalu artikel itu dikirimkannya ke SM. Tentu saja, kata artikel itu pada klausa kedua bisa dilesapkan sehingga kalimat akhirnya menjadi Pak Muza menulis artikel, lalu dikirimkannya ke SM. Perubahan struktur bertujuan untuk mendekatkan konstituen yang sama, atau secara sederhana dapat dikatakan demi kontinuitas atau kesinambungan penuturan. Klausa atau kalimat kedua dimulai dengan mengulang bagian akhir klausa atau kalimat pertama. 2. Penggabungan kalimat dengan penambahan konjungtor. Dengan adanya konjungtor, hubungan antara klausa dalam kalimat majemuk akan lebih jelas, baik dari segi pola kalimat maupun maknanya. Sebagaimana contoh pada kalimat 61C, ujang, akar itu sangat lunak dan mudah rusak. Pada kalimat 61D, ujang, akar itu sangat lunak sehingga mudah rusak. Kalimat 61C dengan konjungtor dan berpola koordinatif, dan hubungan antar kalimat tersebut adalah aditif. Berbeda dengan kalimat 61D yang menggunakan konjungtor sehingga yang berpola subordinatif dan hubungan kedua kalimat tersebut adalah sebab akibat. Dalam penggabungan dua kalimat, tidak sembarang konjungtor bisa digunakan. Dua kalimat yang akan digabungkan telah menjadi isyarat konjungtor. Konjungtor apa yang mungkin digunakan? Misalnya, 65A, kecepatan planet yang terdekat yaitu 45 km per detik. Pada kalimat 65B, kecepatan planet yang jauh yaitu 5 km per detik.
Dalam pemakaian konjungtor, kadang dijumpai adanya satu kalimat majemuk yang menggunakan dua konjungsi sekaligus, yaitu konjungtor sebab dan konjungtor akibat. Contoh, 66C. Karena mengalami cedera lutut, Messi absen dalam pertandingan melawan RM. 66D. Messi mengalami cedera lutut sehingga dia absen dalam pertandingan melawan RM. Misalnya, kalimat 66C dan 66D menjadi karena mengalami cedera lutut, maka Messi absen dalam pertandingan melawan RM. Lantaran masih mengalami cedera lutut, sehingga dia absen dalam pertandingan melawan RM. Tanda bintang pada awal kalimat di atas menandai bahwa kalimat yang bersangkutan tidak gramatikal. Hubungan makna sebab akibat dalam kalimat majemuk termasuk dalam hubungan subordinatif, karena kedua klausa pada masing-masing kalimat tersebut menggunakan konjungtor subordinatif. Akibatnya, kedua kalimat tersebut tidak memiliki klausa supraordinatif atau kalimat atau induk kalimat. Hal itulah yang membuat kalimat tersebut tidak gramatikal. Sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami mengenai kalimat luas dan kalimat majemuk. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak pemaparan materi kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu.